Perkenalkan, nama saya Doki Martalinata, NIM K1A1 1213, kelas Perkes D, Prodi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang zakat dan sedekah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu zakat fitrah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dengan 1 so kurma atau 1 so gandum bagi hamba dan yang merdeka, bagi laki-laki dan perempuan, bagi anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslimin. Beliau memerintahkan agar zakat tersebut ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju salat, yang muttafaqun alaih. Pengertian zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan sekali setahun, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum salat Idul Fitri. Dilangsungkan hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti menyucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sah, yang nilainya sama dengan 2,5 kg beras, gandum, kuma, sagu dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan Nasa dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sa kurma atau sa gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak dan orang dewasa dari kaum muslim. Selanjutnya yaitu pengertian sedekah. Sedekah atau sedekah adalah mengamalkan atau menginfakkan harta di jalan Allah. Namun, kegiatan ini bukan hanya semata-mata menginfakkan harta di jalan Allah atau menyisihkan sebagai uang pada fakir miskin, tetapi sedekah juga mencakup segala macam zikir, tasbih, tahmid dan tahlil, dan segala macam perbuatan baik lainnya. Adapun pengertian sedekah menurut KBBI, pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Pengertian secara umum, sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai kebenaran iman. Mengamalkan harta di jalan Allah dengan ikhlas tanpa mengharapkan imbalan dan semata-mata mengharapkan ridhonya sebagai kebenaran iman seseorang. Istilah lain sedekah adalah derma dan donasi. Sebagaimana dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, barang siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipati gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Ayat tersebut menggambarkan bahwa sedekah memiliki makna mendermakan atau menyisihkan uang di jalan Allah SWT. Memberi sedekah kepada fakir miskin, ke barat
atau orang lain yang dilakukan hanya untuk mengharapkan ridha Allah, maka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda baik di dunia maupun di akhirat. Selain sebagai bentuk amalan dan kebenaran iman seseorang terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, sedekah memiliki banyak keutamaan dalam pelaksanaannya, antara lain: 1. Orang yang bersedekah dengan ikhlas dan mendapatkan perlindungan dan naungan arsy di hari kiamat. 2. Sebagai obat bagi berbagai macam penyakit, baik penyakit jasmani maupun rohani. 3. Allah akan melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. 4. Sedekah merupakan indikasi kebenaran iman seseorang. 5. Sebagai penghapus kesalahan. 6. Sedekah merupakan pembersih harta dan mensucikannya dari kotoran. 7. Sedekah juga merupakan tanda ketakwaan. 8. Sedekah adalah perisai dari neraka. 9. Sebagai perlindung di padang mahsyar. 10. Orang yang bersedekah termasuk ke dalam 7 orang yang dinaungi di akhirat nanti. Untuk macam-macam sedekah, berikut ini ada beberapa jenis sedekah yang bisa kita amalkan sehari-hari. 1. Tasbih, tahlil, dan tahmid. Kawanaksi dari Bunda Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW berkata bahwasanya diciptakan dari setiap anak cucu dan Adam 360 persediaan. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertasbih, beristighfar, menyingkirkan batu, duri atau tulang dari jalanan, amar ma'ruf, nahi munkar, maka akan dihitung sejumlah 360 persediaan. Dan ia sedang berjalan pada hari itu, sedangkan ia dibebaskan dirinya dari api neraka. 2. Bekerja dan memberi nafkah pada sanak keluarga dan orang yang sangat membutuhkan. Kawanaksi sebagainya diungkapkan dalam sebuah hadis dari Al-Miqdan bin Ma'dikar Karib Al-Zubaydi dari Rasulullah SAW berkata, tidaklah ada satu pekerjaan yang paling mulia yang dilakukan oleh seorang daripada pekerjaan yang dilakukan dari tangannya sendiri. Dan tidaklah seseorang menafkahkan hartanya terhadap diri, keluarga, anak, dan pembantunya, melainkan akan menjadi sokhadah. 3. Sedekah harta. Kawanaksi sedekah tidaklah mengurangi harta, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sedekah tidaklah mengurangi harta, meskipun secara bentuk harta tersebut berkurang. Namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan itu terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak, seperti dalam firman Allah dalam surah Saba, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan maka Allah akan menghentikannya dan dialah pemberi rezeki terbaik. Baiklah, itulah penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.